Nek, jangan kaget. Saya masih duduk di sini, Pak Ustadz lagi ngobrol-ngobrol masalah kehidupan saya. Ya mudah-mudahan ya nenek doain kakek biar panjang umur, biar rukun selalu sama nenek sampai ini yang puasa manjak kita lah. Nah terus kakek, jualan bubur itu masaknya jam berapa? Masak jam 3. Jam 3 sore? Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi? Iya. Terus matangnya jam? Matangnya jam 4, setengah 5 lah. Setengah 5. Jadi, subuh. Terus? Saya udah matang. Udah tinggal mandi. Habis mandi sholat. Sholat? Siap-siap ngerapiin di gerobak. Oke. Udah rapi. Ya sebelum puasa kan sembari nyobain sarapan dulu sama nenek. Oh, oke. Romantis banget ini. Habis sarapan baru jalan. Jangan kemana-mana nek, di rumah aja. Gitu. Oke. Saya pengen tuh kameranya bisa dekat. Tadi cara rasain apa tadi, buburnya gimana tadi? Ya cara ngerasain itu kita berdua sama nenek. Oh, jadi ngerasain buburnya sama nenek? Iya. Pagi-pagi itu? Iya. Kurang apa nak kira-kira? Enggak, udah cukup. Kalau udah ini ya oke. Berangkat. Iya. Biasanya kalau kakek berangkat, nenek di rumah, gimana pamitannya? Nek, berangkat dulu, jangan kemana-mana. Ya hati-hati kek. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Dari masjid ke rumah ngapa-ngapa. Gimana kalau jalan dari rumah menuju ke masjid ngap-ngapan? Ngapa-ngapan itu berarti kalau mau ke masjid tetap harus dorong buburnya. Tapi kalau jualan bubur biar ambil ke Sirojul Munir, nggak ada hawa capek, nggak ada hawa ngapa-ngapa. Iya. Berarti kakek sama gerobak bubur udah jadi satu. Makanya besok kalau lagi ke masjid, gerobak buburnya dibawa, diparkirin. Pada saat ini di program Ramadan bersama Rasulullah, kami sudah kedatangan seorang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu gigih, yang begitu luar biasa, yang beliau saat ini sudah berumur 75 tahun, tetapi beliau masih aktif menjalankan kewajiban ataupun tugas beliau sehari-hari. Ini spektakuler, ini luar biasa. Jarang saya kedatangan tamu untuk di program ini seperti beliau ini. Teman-teman, jangan skip, ikuti bagaimana perjalanan beliau mengarungi kehidupan dunia yang sangat fana ini. Kita akan menemukan hikmah setelah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, obrolan penuh hikmah di bulan suci Ramadan dalam program Ramadan bersama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensiar Baitullah, bertemu lagi dengan program Ramadan bersama Rasulullah bersama saya Fauzi Ihsan. Dan program ini dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah rasa syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan sama sekali buat kita untuk melakukan sesuatu apapun kecuali atas izin dan ridhonya. Tidak ada debu yang terbang kecuali atas izin Allah, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali juga atas izin Allah. Tidak ada tangan, kaki, mata yang berkedip yang kemudian tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita melangkah, ada izin dari Allah. Tangan kita bergerak, ada izin dari Allah. Jantung kita berdetak, juga izin dari Allah. Maka manusia adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, seorang Nabi yang setiap hari mengangkat kedua tangannya berdoa buat kita karena saking sayang dan cintanya kepada kita. Ketika beliau dipersilahkan Allah masuk surga, beliau selalu menoleh ke belakang. Beliau berjalan lamban. Beliau selalu menoleh ke belakang setiap satu langkah ke depan. Dan ketika ditanya oleh para malaikat, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, adakah sesuatu yang tertinggal darimu sehingga setiap langkah ke depan engkau selalu melihat ke belakang?" Beliau yang mulia ini menjawab, "Aku sekedar meyakinkan dengan melihat ke belakang apakah semua umatku sudah berada di belakangku. Kalau ada satu yang belum, aku ingin menunggu mereka. Aku ingin masuk surga bersama mereka. Aku tidak ingin masuk surga itu sendirian. Aku ingin masuk surga kepada bersama dengan umatku." Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi Muhammad SAW datang dan mempunyai kerinduan kepada Ka'bah. Pada saat itu Mekah keadaannya dalam keadaan yang sangat panas, sehingga tidak ada satu orang pun yang ingin keluar dari rumahnya karena memang cuacanya yang sangat panas. Tapi tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW ini ingin berdoa buat kita, ingin berdoa buat kita umatnya, sehingga beliau melawan panas itu dan beliau keluar dari rumahnya, kemudian beliau menuju Ka'bah. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau keluar dari rumah dan kemudian beliau menuju ke depan Ka'bah dan beliau ingin sholat dan berdoa buat kita. Rupanya hal ini diketahui oleh orang kafir, sehingga mereka memberikan ultimatum, "Ayo, nanti ketika Muhammad sedang sujud di depan Ka'bah, kita timbun dengan kotoran onta." Dan akhirnya benar, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi kita yang begitu baik kepada kita itu pada saat di depan Ka'bah, beliau ditimbun dengan kotoran onta hingga badan beliau hampir tidak bisa terlihat. Dan beliau tidak mampu bangun karena beratnya kotoran onta itu yang ada di punggung beliau. Dan tidak ada satupun yang mau menolong baginda Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya putrinya Siti Fatimah membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Hebatnya teman-teman, Nabi tidak dendam. Nabi tidak balas dendam karena Nabi bukanlah seorang pendendam. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu mengaku menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat ini di program Ramadan bersama Rasulullah, kami sudah kedatangan seorang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu gigih, yang begitu luar biasa, yang beliau saat ini sudah berumur 75 tahun, tetapi beliau masih aktif menjalankan kewajiban ataupun tugas beliau sehari-hari. Ini spektakuler, ini luar biasa. Jarang saya kedatangan tamu untuk di program ini seperti beliau ini. Teman-teman, jangan skip, ikuti bagaimana perjalanan beliau mengarungi kehidupan dunia yang sangat fana ini. Kita akan menemukan hikmah setelah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Obrolan penuh hikmah di bulan suci Ramadan dalam program Ramadan bersama Rasulullah. Kakek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat kakek ya? Amin. Amin. Keluarga juga sehat? Amin. Istri juga sehat ya? Amin. Aktivitas jalan terus? Jalan, alhamdulillah. Puasanya? Puasa pol. Masya Allah. Jadi belum ada yang bolong dan mudah-mudahan tidak ada yang bolong ya? Mudah-mudahan. Iya. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, kenapa sih saya kok tiba-tiba memanggil kek? Karena semua orang yang beraktivitas, yang berinteraksi dengan beliau, beliau memanggil kakek. Nah, kakek siapa? Tunggu, jangan kemana-mana. Nah, beliau ini, kakek ini nama aslinya Bapak Rohani. Iya, Bapak Rohani itu nama dari asli mana itu, Pak? Asli Jawa. Oh, Jawa. Di mana Jawanya? Pemalang. Oh, Pemalang. Asli Comal. Comal, ya, jembatan Comal. Iya, yang putus.
Iya, yang putus waktu pulang kampung beberapa tahun lalu, ya kan? Iya. Jembatan Comal putus, saya diputar sampai kemana-mana. Gitu. Iya. Pak kakek sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta dari tahun 90 berapa? Oh ya? Lupa ya? lama. Putra putri berapa sekarang? Putra semua ada 6. Masya Allah. Tapi yang meninggal 2. Waktu masih kecil? Udah berkeluarga, udah punya anak 2. Masya Allah. Yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 9 bulan. Anak yang nomor 2 perempuan. Sekarang tinggal 4. Sekarang tinggal 4. Semuanya di Pemalang. Di sini. Oh, di sini semua. Ada yang di Tambun, Cibitung, Cibitung. yang nomor 1. Yang nomor 2 meninggal, nomor 3 ninggalin anak 2. Alhamdulillah sekarang udah nikah. Alhamdulillah. Cucu yang ini udah lahiran, jadi udah punya buyut. Ada cucu berapa, kakek? Cucu 2, 3, 12. Buyut udah 5. Masya Allah. Usia 75 tahun ya? Iya. Itu teman-teman para pemirsa yang nonton ini nih, mereka mikir, ya Allah, belum tentu kita sampai 75 tahun. Ya alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Dikasih Dikasih? panjang umur, kasih bonus yang ini. Sekarang tinggalnya di mana? Tinggal di Bekasi atas, sebelah mana? Atas Asabri itu. Oh, daerah Asabri. Oke, Bojong saya tahu, Sari. Bojong Sari. Baik. Mohon maaf, ibu masih di sini juga sama dengan Sama. Ibu usia berapa sekarang? Usia 70. Teman-teman yang dirahmati Allah, apabila teman-teman berada di dalam studio ini, teman-teman akan merasakan satu getaran cinta sejati yang sangat dahsyat. Saya sampaikan, studio ini saya kedatangan seorang tamu, seorang kakek yang berusia 75 tahun, istrinya berusia 70 tahun, mereka hidup merasakan bagaimana nikmatnya cinta sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau arungi kehidupan yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman berada di sini, teman-teman akan merasakan aura itu begitu erat menempel pada diri dan jiwa kita. Makanya jangan kemana-mana, kita ikuti terus ngobrol dengan kakek bubur ya. Kek, masih jualan bubur? Masih. Sejak kapan itu? Udah lama juga. Sejak perumahan ini belum dibangun. Oh ya? Pertamanya jualan sayuran. Oke. Sayuran rasa-rasa dagang belanjanya dari jam 1. Nggak ada istirahatnya. Sholat sampai di pasar sono sembari belanja. Pulang rapi-rapi. Jam 1 siang mampir di masjid sholat. Pulang istirahat. Nggak bisa istirahat yang tenang, rapi-rapi dulu sampai asar. Iya. Jadi nggak ada istirahatnya. Lama-lama capek, kata nenek. Kayak iseng-iseng bikin apa, kayak jangan sayuran terus. Akhirnya Iseng-iseng bikin gerobak. Oh, gerobak. Iya. Oh, gerobak bukan beli, tapi bikin sendiri. Bikin sendiri. Oke. Jadi sembari jualan sayuran, ada kayu di sono orang bangunan. Pakai nggak kayu? Ambil. Kumpulin, saya bikin gerobak. Jadi nyari roda malah dia yang nganterin. Iya. Jadi ide itu muncul untuk bubur itu memang bersama istri ya, bersama nenek ya? Iya, jadi saya bikin gerobak, nggak ada rencana mau jualan bubur. Nek, gimana bubur gerobak model ini, cakepnya bikin apa, jualan apa? Ya udah bikin jualan bubur aja biar ringan, biar bisa istirahat. Yang bikin bubur nenek apa kakek? Ya berdua. Oh, berdua? Jadi saya yang ngulek bubur, dia yang ngulek sambal, yang motongin daun bawang, gitu.
sembari racik-racik, udah rapi, udah tinggal sholat, habis sholat keluar. Iya, iya. Setengah 6. Tinggal di atas Asabri itu bersama nenek atau sama anak-anak? Semua. Oh, Sama semua? nenek, sama anak-anak, dari di sebelah anak-anak. Oke. Kita Itu rumah siapa, Kak? Rumahnya anak atau? tadinya ngontrak. Oh, ngontrak. Ngontrak di dalam sini malah. Oh, gitu. Pertama di Kuwait. Pindah ke Oke, oke, Meksiko. oke. Jadi sekarang ngontrak di sana? Atau sekarang Sekarang sudah jadi rumah? Jadi rumah. Sudah dibeli? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang dihuni berapa orang di situ? Kalau yang satu itu saya berdua sama nenek. Oh. Yang sebelah anak bikin sendiri. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Nah, terus dulu kan dari Pemalang. Iya. Kenapa kok pindah ke Jakarta? Bukannya enak di kampung tuh? Ya di kampung kan anak-anak udah pada ini apa? Dulu kan kerjaan juga susah di sono. Jadi diajak sama mertua gitu. Kan mertua tadinya di Jakarta. Kerja di pelabuhan. Yang ikut Jakarta. Nah, terus kayak jualan bubur itu masaknya jam berapa? Masak jam 3, Jam 3 sore? jam 3 pagi. Hah? Jam 3 pagi? Iya. Terus matangnya jam? Matangnya jam 4:30 lah. Setengah 5? Jadi, Subuh? subuh. Terus? Saya udah mateng. Udah tinggal mandi. Habis mandi sholat. Salat, habis Udah. salat? Siap-siap Heeh. rapiin di gerobak. Oke. Udah rapi. Ya sebelum puasa kan cobain sembari nyobain sarapan dulu sama nenek. Oh, oke, oke. Romantis banget ini. Habis sarapan baru jalan. Jangan kemana-mana nek, di rumah aja. Gitu. Oke, 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 oke. Saya pengen tuh kameranya bisa dekat. Jadi cara ngerasain apa tadi, buburnya gimana tadi? Ya, cara ngerasain itu kita berdua sama nenek. Oh, jadi ngerasain buburnya sama nenek? Iya. Pagi-pagi itu? Iya, kurang apa nak kira-kira? Nah, enggak, udah cukup. Oh, Kalau gitu. udah ini ya oke. Saya berangkat. Berangkat. Iya. Biasanya kalau kakek berangkat, nenek di rumah, gimana pamitannya? Nek, berangkat dulu, jangan kemana-mana. Oh. Ya hati-hati kek. Oh gitu, Masya Allah. Ya Allah, kadang kita ini yang seumuran segini nih, teman-teman yang di depan iri loh, kayak bener loh, Masya Allah, itu luar biasa itu. Ya dia sering ngelihat nenek kemana-mana. Iya, iya, jadi teman-teman yang hadir di studio ini semuanya juga, aduh, auranya. Nah, terus selesai jam berapa itu? Selesai Jualan bubur? Ya kalau hari-hari biasa paling ya 9:30, jam 9. Sudah habis? Alhamdulillah habis. Berapa mangkok itu? Ya banyak juga. 100? Lebih? Ya kurang dikit, lebih dikit. Berapa sih harga bubur sekarang? Satu mangkok? Kalau saya ngejual 7.000. 7.000? Iya. Murah ya? Kalau orang lain saya nggak tahu. Iya. Kalau saya Masya Allah. ngingetin anak saya udah ini, kalau jual segini gimana? Iya. Tapi yang penting adalah bagaimana itu menjadi keberkahan buat kakek. Iya. Makanya Allah kasih rezeki yang nggak putus-putus, Allah kasih umur yang panjang, Allah kasih sehat. Itu yang penting, ya kan? Nah, terus sampai rumah pulang berarti jam 11. Jam 10. Oh, jam 10. Setengah 11. Terus istirahat. Istirahat. Sampai duhur. Ya enggak, jadi istirahat, rapi-rapi, udah rapi. Ini nyuci ini yang bekas. Baru duhur, istirahat, sholat. Habis sholat makan. Ya, oke. Pernah denger dong berarti ada sebuah tayangan di TV judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Iya, Pernah lihat? pernah. Kakek bubur pengen haji. Sudah haji? Belum. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Sudah pernah umroh? Belum? Belum. Pengen? Pengen ya? Itu salah satu cita-cita yang pengen Cita-cita yang Iya, sebelum Allah, mohon maaf lahir batin, sebelum kita kembali sama Allah, iya, kakek bubur pengen berangkat ke Mekah gitu ya. pengen umroh.
Tapi memang ada niatan ya? Ada niat. Ada tabungan? Ada tabungan umroh? Ya sedikit-sedikit ya ada, sedikit. Oh, ada. Baru gitu, baru sedikit gitu namanya. Iya. Apa yang sampai kakek usia 75 begini, apa yang belum didapat? Cita-cita apa yang belum kesampaian? Cita-cita yang belum kesampaian ya ketenangan gitulah. Oh, emang selama ini nggak tenang? Ya tenang sih tenang. Terus? Cuman mikirin anak kok kono. Oh, istilahnya bukan ini ya, masih jadi, ya itulah orang tua. Iya. Jadi ketenangnya belum tenang ke situ gitu. Oke, Kalau masalah paham kehidupan saya. sih udah tenang. Oke. Sehari-harinya nggak ini gitu. Artinya ketenangan yang di dalam hati dan jiwa kakek bisa bertambah ketika kita juga deket sama yang di atas kan gitu kan. Jadi yang dimaksud ini teman-teman bukan ini, tapi yang namanya orang tua umur berapapun, kalau ini yang namanya cinta kepada anak, sayang sama anak, dipikirin, bener, dipikirin. Kadang anaknya yang nggak tahu dipikirin. Masya Allah, maka ini buat teman-teman, orang tuanya inilah apa namanya, mikirin kayak begitu itu, doain lah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Nih kakek ini umur 75 tahun, beliau sampaikan, saya belum tenang mikirin anak-anak. Tapi yang jelas begini, kayak mudah-mudahan semakin mendekat kepada Allah dan Rasulnya, kehidupannya juga akan semakin terbangun, semakin membaik, perekonomian juga akan semakin baik. Amin. Gitu. Dan kayak kakek bubur, pernah ada suka duka menjadi jualan bubur gitu? Ada orang yang mohon maaf beli nggak bayar gitu? Ada juga? Ada. Tapi ya saya ikhlasin aja. Oh iya. Sering apa hampir setiap? Enggak sering, ada juga, bukan sering. Kakek tahu, tapi nggak bicara gitu ya? Enggak. Ikhlas aja gitu ya? Ikhlas. Ya orang yang nggak ngerti itu nggak bayar ya enggak ngerti. Kenapa nggak ditegur? Ya habis terima kasih doang. Kayak terima kasih ya. Habis udah bilang terima kasih mau, belum bayar gitu kan nggak enak. Ya udah, ya oke. Dalam hati ya udah ikhlasin aja. Jangan lagi-lagi ya. Gitu aja. Oh, gitu. Oke. Kakek bubur kalau lagi dagang kadang mangkal apa pakai keliling? Keliling ya. Iya. Mohon maaf, nggak capek kakek? Ya, kalau capek istirahat. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah muter dari sini sampai semuter seluruh komplek ini, sampai sono sampai Sirojul Munir, balik lagi ke sini nggak ada rasa ini. Pantes sehat. Alhamdulillah. Keliling ya? Iya, tapi kalau jalan begini itu dari sini, dari masjid ke rumah ngapa-ngapan. Gimana kalau jalan dari rumah menuju ke masjid ngap-ngapan? Ngap-ngapan itu berarti kalau mau ke masjid tetap harus dorong buburnya. Tapi kalau jualan bubur biar sampai ke Sirojul Munir, nggak ada hawa capek, nggak ada gitu hawa ya? Iya. Enggak. Berarti kakek sama gerobak bubur udah jadi satu. Makanya besok kalau lagi ke masjid, gerobak buburnya dibawa, diparkirin, gitu. Ya Allah. Kakek jarang sakit ya? Jarang. Terus ini di bulan Ramadan ini sholat tarawih sama istri? Sama istri. Cuma berdua? ya ada anak. Oh, ada anak. Cuma yang suruh ngituin si anak. Ya, yang imam anak, gitu. Saya udah istilahnya nggak ini ngikut aja di belakang. Kakek kalau boleh tahu, kalau habis itu mohon maaf sampai terkumpul berapa itu kalau bersihnya keuntungan? Bersih keuntungan? Nggak tentu. Nggak tentu. Iya. Di atas 300.000? Enggak. Paling gede-gedenya ya 100. Oh ya. Itu kalau anak nggak ini, yang bontot yang paling ini, yang paling Kenapa? kecil belum pernah belum nikah itu. Oh ya, bontot umur berapa? Udah rada lumayan juga sih, udah 25. 25. Oke, belum menikah. Belum nikah, cuman kalau kerja nggak pernah lama. Oh. Bosenan gitu anak. Bosenan.
kakek kalau habis sholat doa buat dia. Doa, ya Allah, diberikan apa? Minta. Doanya orang tua kan tembus sampai langit 7, langsung kabul. Cowok ini ya? Iya. Jadi yang belum nikah tinggal satu ini? Tinggal satu. Oh, berarti masih jadi tanggung jawabnya kakek ya? Iya. Jadi habis jualan kadang uangnya diminta sama si bontot? Ya nggak diminta gitu, ketemu-temu iseng. Pak, ada buat apa ini. Gimana ngomongnya Pak gitu? Iya. Oh, Bukan pakai. Oke. Ngikutin yang kecil-kecil. Oh, ngikutin cucu-cucu. Kayak Sampingan cucu. udah kode aja gitu ya? Kayak apa tadi? Kayak ada gitu? Iya. Ada. Ya udah, adanya ada apa tahu. Yang penting jawab ada. Terus biasa dikasih berapa yang bontot? Ya kalau bilang 10 ya 10. 10.000? 5 ya 5 gitu. Maksudnya 10 itu 10.000 apa 100.000? 10.000. Oh, 10.000. Buat apa itu? Ya tahu buat beli rokok, tahu buat apa. Oh, merokok ya? Iya. Kakek ngerokok juga? Enggak. Oh enggak ya? Bagus. Terus cucu kan Saya saat ini juga nggak ngerokok. ikut-ikutan. Kek, belum jajan. Terus yang buyut. Kek, buyut. Kan seenggaknya kan keluar terus. Kalau saya nggak usaha itu, ya buyut segala ya kita bisa jebol sininya. Orang-orang sih bilang kan ada bapaknya, ada emaknya. Kenapa kakak yang mikirin lah? Iya. Namanya orang tua. Betul. Kakek sayang nih sama cucu-cucu ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang tuh ya nggak ada. Biar saya sampai kayak apa kalau saya manggil, kan namanya si Philip, terus si Jordan, Lip, biar lagi makan lari, oke, beliin gas, lari beli gas. Oke. Kakek, di umur 75 tahun ini, kenikmatan apa yang paling dirasakan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kakek? Kenikmatan. Iya. Apa yang paling kakek rasakan yang datangnya dari Allah? Ya, Sehatkah? kenikmatannya Umur panjangkah? iya, umur panjang sehat, jarang sakit. Jarang sakit. Hmm. Kakek kalau jalan dorong bubur itu pakai sendal, sepatu atau tanpa alas? Sepatu. Oh, pakai sepatu juga ya. Iya. Alhamdulillah sepatu juga jarang, nggak ada yang beli. Oh, dikasih terus ya? Iya. Terus kapan saya dikasih sepatu? Hah? Kapan saya dikasih sepatu? Belum ada yang ngasih. Ini luar biasa, Kalau iya. sepatu rusak, Oke. ada aja. Kayak sepatu kayak gitu sih dipakai, nggak ada gantinya. Itu buang, ini pakai. Oke. Gitu. Kakek, ini seandainya nih istri atau nenek nanti akan nonton tayangan ini. Nah, Iya. apa yang mau disampaikan sama nenek? Ya, ini kameranya biar mendekat. Kakek sampein sama nenek mau bicara apa? Sampaikan. Nek, jangan kaget. Saya masih duduk di sini, apa Pak Ustadz lagi ngobrol-ngobrol masalah kehidupan saya. Ya mudah-mudahan ya nenek ngedoain kakek biar panjang umur, biar rukun selalu sama nenek. Amin. Sampai ini yang kuasa manja kita lah. Amin. Syukur. Amin. Masya Allah. Saya iri loh, kayak jujur saya. Iri, umurnya iri, sehatnya iri. Ya bukannya saya ngagulin diri saya sendiri. Baik. Saya nikah sama ini itu sama kayak anak-anak lagi main-main. Dulu lagi kecilnya itu. Mohon maaf. Ini istri yang pertama dan terakhir? Iya. Jadi tua sama tua itu. Kalau ini kan diajak bapaknya di Jakarta. Lagi kecilnya. Saya di kampung, tukang bajak sawah. Dulu ngangon kebo.
Jadi kan dia sawahnya lebar. Kalau bajak sawah tuh ya nggak inilah, orang tuanya tahu. Oke. Akhirnya menikah ya? Jodohin aja orang kakeknya dia. Jodohin aja sama cucu saya. Tapi ngomongnya tua sama tua. Iya. Apapun itu mudah-mudahan menjadi pasangan dunia dan pasangan akhirat, gitu kan? Jadi 3 tahun nikah sampai 3 tahun tuh kayak anak-anak main aja. Tidur ya ngaprak bareng satu tempat tidur rame-rame. Oke. Barang udah 3 tahun baru ngerti masalah keluarga laki bini kayak gini caranya. Oh. Baru. Belum tahu 3 tahun itu ya? Belum tahu. Jadi emang nikah umur berapa dulu? saya orang di kampung kan dia umur 12, saya umur 17. Oh. Jadi kakek sama nenek itu, kakek waktu itu umurnya 17, nenek umurnya 12. Iya. Selama 3 tahun belum tahu. Belum tahu. Masya Allah. Jadi kayak anak main-main aja. Sampai sekarang ya alhamdulillah ngapa ngebentak apa tak. Ya masalah nggak cocok pikiran sih ya ada, cuman apa bentak terus gini tuh nggak pernah. Karena ditanyain orangnya masih ada. Iya. Makanya kalau ada anak ngomelin anaknya sampai dibentak-bentak sampai di ini jangan. Tanyain tuh nenek. Saya sampai segini tuanya belum pernah ngebentak nenek. Belum pernah nampar nenek. Kamu punya anak digituin. Saya pernah ngomelin kamu, bentak kamu. Saya gituin anak. Tapi alhamdulillah anaknya pada nurut. Iya. Ini memang pasangan suami istri harus nonton ini. Iyalah. Ya bukannya saya ngagulin Betul. saya sendiri. Kakek, nanti kalau pulang sampaikan salam saya. Dapat salam buat nenek ya. Iya. Dari Ustadz Fauzi Ihsan. Gitu, tinggalnya yang di sono. Gitu. Mudah-mudahan nenek sehat juga, kakek sehat juga. Mudah-mudahan segera dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Ya. Iya. Aminin aja kayak. Amin. Mudah-mudahan itu sebelum Allah panggil kita sudah bisa pergi ke Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Pengen kan Kak ya? Pengen. Iya. Insya Allah kabul ya. Kita tidak tahu, yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek Bubur atau Bapak Rohani, teman-teman, umurnya 75 tahun. Perjalanan hidupnya dahsyat. Kalau nanti teman-teman menginginkan sosok beliau akan dihadirkan lagi bersama istrinya, silahkan komen di komen YouTube, silahkan. Kalau memang iya, insya Allah kita akan berusaha untuk menghadirkan di studio ini. Tapi perjalanan ini sungguh sangat luar biasa. Ini teman-teman yang di studio semuanya merasa petualangan cinta yang langsung kita dengar dari seorang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang pada saat beliau menikah umur 17 tahun dan 12 tahun sampai umur 75 tahun yang tidak pernah ada dusta di antara mereka. Luar biasa. Bapak Rohani atau orang lebih sering memanggilnya dengan Kakek Bubur. Kakek Bubur, terima kasih banyak. Ini ada ucapan terima kasih kenang-kenangan dari sponsor PT Armina Reka Perdana. Nah, nanti bisa ditukar di depan. Kemudian ada ucapan terima kasih juga dari Majelis Cinta Rasulullah. Indah dalam dakwah, kuat dalam ukhuwah. Nanti bisa ditukar. Mudah-mudahan yang diberikan sponsor ini bisa bermanfaat buat kakek sekeluarga. Gitu ya. Kakek yang terakhir, mungkin ada yang disampaikan buat para keluarga di Indonesia, terutama suami sama istri. Silahkan. Ya. Ini saya pegang dulu. Kakek sampaikan buat pasangan suami istri di seluruh Indonesia. Ya teman-teman, mudah-mudahan ikutilah jejak, bukannya saya itu jejak saya. Jangan sampai terus dikit-dikit ribut masalah keluarga. Jangan sampai, rukunlah
sampai apa Sampai tua. sampai tua jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Bapak Rohani atau Kakek Bubur, terima kasih banyak. Salam buat keluarga, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah. Inilah akhir dari perjalanan kita Ramadan bersama Rasulullah, yang program ini dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana. Dan kali ini kita telah berbincang-bincang, ngobrol tentang pengalaman hidup yang sangat luar biasa dari Bapak Rohani atau Kakek Bubur yang berusia 75 tahun. Insya Allah, kalau umur kita panjang, kita akan menghadirkan beliau insya Allah ya, dengan istrinya untuk hadir di tempat ini. Kita akan menguak rahasia cinta sejati beliau berdua. Nah, saya Fauzi Ihsan, mewakili segenap kru yang bertugas pada acara Ramadan bersama Rasulullah, mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa semua yang masuk dari program Ramadan bersama Rasulullah akan kami donasikan dan diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Sehingga jangan lupa untuk bantu kami. Ketika Anda membantu kami untuk like, share, dan subscribe, Anda sudah berusaha membantu kami dalam gerakan dakwah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Terima kasih sekali lagi. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru mengucapkan wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.